Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurwaili dari kelas TIPS 3B, NIM 1860209221029. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo di Indonesia. Siapa sih Wali Songo itu? Yuk simak video ini. Kedatangan Islam mengakibatkan perubahan sosial yang luar biasa di wilayah Indonesia sekitar abad 15 dan 16. Persebaran ajaran Islam tersebut mengakibatkan perubahan keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia dari Hindu-Buddha beralih ke Islam. Dan kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam datang, yang pertama ialah letak. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Sebelum Islam datang, mereka sudah memiliki agama dan kepercayaan, seperti adanya dewa-dewa, agama nenek moyang yang disebut animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, gunung, dan sungai. Sedangkan dinamisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki tenaga atau kekuatan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seseorang. Adapun yang melatar belakangi agama Islam di Indonesia adalah peran Wali Songo. Wali Songo terkenal sebagai pelopor dakwah, khususnya di Pulau Jawa. Mereka berdakwah menggunakan cara-cara rasional, baik dalam hal pemilihan sarana prasarana, metode, dan sistem pendekatan. Bahkan, dakwah mereka mudah dipahami oleh orang awam tanpa menghilangkan tradisi yang ada. Wali Songo merupakan ulama masa lalu yang sangat dihormati serta dimuliakan masyarakat Pulau Jawa. Wali Songo mendakwahkan Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Mereka diberi gelar Sunan atau Susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau gelar yang tinggi dan mulia. Wali Songo hadir di tengah masyarakat Nusantara menandai berakhirnya kebudayaan Hindu-Buddha dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo memiliki peranan besar dalam mendirikan beberapa kesultanan Islam di Pulau Jawa yang berpengaruh terhadap penyebaran dakwah Islam. Sunan Maulana Ibrahim. Beliau adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Menurut Babat Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Beliau juga menyebarkan agama Islam di sana, sehingga Ampel Dinta dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam tertua di Jawa. Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku. Sunan Giri terkenal dengan panggilan Ainul Yakin. Sunan Bonang. Beliau bernama asli Maulana Maktum Ibrahim dan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Kosim. Sunan Derajat mempunyai gelar Raden Saifuddin yang berarti pedangnya agama. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Sotik. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said atau Raden Syahid. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Ia banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah pantai utara Jawa. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Cara berdakwah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam sangat menarik. Mereka menggunakan berbagai macam metode yang memudahkan Islam diterima masyarakat luas dari berbagai golongan. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau hijrah ke Pulau Jawa pada tahun 1329 Masehi untuk melanjutkan misi memperluas dakwah Islam. Daerah pertama yang disinggahi adalah Desa Sembalu, sekarang bernama Liaran, Kecamatan Manyar, 9 km dari utara Gresik. Daerah tersebut dahulu masih dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dalam berdakwah kepada masyarakat, Sunan Maulana Malik Ibrahim melakukan dengan hati-hati, bijaksana, lemah lembut tanpa memaksakan kehendak, dan mengadakan pendekatan personal. Beliau tidak menentang dan melarang kepercayaan atau tradisi yang sudah ada di masyarakat. Beliau meluruskan tradisi tersebut agar sesuai dan tidak melenceng dari ajaran Islam. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Hasil didikan Sunan Ampel yang terkenal ialah falsafah moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela sebagai berikut. Yang pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain. Yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina. Sunan Giri. Dengan bantuan masyarakat Gresik, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Sunan Bonang. Dakwah Sunan Bonang berintikan pada filsafat ishq, yaitu cinta. Menurut Sunan Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat yang disebut bonang. Bonang adalah gamelan yang dibuat dari kuningan dengan bagian tengah menonjol. Sunan Bonang sering mengajarkan tembang-tembang bernafaskan Islam. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Sunan Derajat dikenal dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Ia membuat pepali pitu atau 7 dasar ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Ajaran tersebut mencakup 7 falsafah hidup yang dapat dijadikan pijakan dalam kehidupan. Adapun isi ajaran pepali pitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun resep
teasing sesama. Kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Dalam suasana yang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmitaning subroto tanpa nyipto marang pringgobayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Yang keempat, meper herdaning pancadriyo, yang artinya kita harus selalu menekan hawa nafsu. Yang kelima, heneng hening henung, yang artinya dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening kita akan mencapai cita-cita luhur. Yang keenam, mulia guna pencawaktu, artinya sesuatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, meneono teken marang wong wuto, meneono mangan marang wong kang luwe, meneono busono marang wong kang wudo, meneono ngiyup marang wong kang kudanan. Yang artinya berilah tempat kepada orang yang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Kudus merupakan murid Sunan Kalijogo sehingga cara berdakwahnya toleran terhadap budaya setempat. Sunan Kalijogo, beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau sangat toleran pada budaya lokal. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beliau pencipta baju takwa, perayaan sekaten, gerbek maulud, layang kalimasodo, dan lakon wayang Petrok Dadi Ratu. Sunan Muria, beliau lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan Islam. Beliau berdakwah sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Ia dikenal mampu memecahkan berbagai masalah yang rumit. Salah satu media dakwahnya melalui seni adalah tembang sinom dan kinanti. Sunan Gunung Jati, setelah selesai menuntut ilmu di Mesir pada tahun 1470, beliau berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Dakwah Islam di Indonesia mengalami kemajuan pesat setelah para wali berhasil mengajak adipati atau raja untuk memeluk Islam, sehingga dakwah Islam tersebut berlanjut dengan kerjasama antara penguasa dan para wali sebagai penasihat dalam pemerintahan. Berikut beberapa peran Wali Songo terhadap peradaban di Indonesia. Yang pertama, di bidang pendidikan. Wali Songo menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat kegiatan dakwah. Mereka mendidik dan mengajarkan masyarakat tentang Islam. Keberadaan masjid dan pesantren menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bidang arsitektur. Wali Songo membangun masjid yang memiliki nilai arsitektur tinggi campuran antara budaya lokal dan Islam. Pembangunan masjid di masa itu diutamakan sebagai tempat peribadatan sekaligus pusat kegiatan umat. Yang ketiga, bidang seni dan budaya. Dalam bidang seni dan budaya, Wali Songo mampu mengharmonisasi antara budaya atau tradisi lokal dengan ajaran Islam. Misalnya, mengubah cerita pewayangan, Ramayana, dan Mahabharata menjadi bernafaskan Islam sebagai sarana dakwah. Yang keempat, di bidang politik, Wali Songo turut andil dalam pendirian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, sehingga banyak unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil ardi dan Zilullah fil ardi. Kedua konsep tersebut diterapkan pada pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dan Mataram, Indonesia.